Apa dengan kopo nih, kopo macet kopo. Kopo tidak bergerak, ada apa dengan kopo tuh? Kalau begini situasinya nggak akan selesai nih. Percayakan kepada kami semua, ya. Ternyata diberhentiin, tapi secara paksa, dan dia minta dendanya itu nominalnya agak lumayan. Cuman posisi motor korban itu udah lunas semua, PPKB ada, STNK ada, dan yang menengaskan dia tuh modelnya tangtang ojol. Saya nggak takut sama kalian walaupun bercumuran darah, makanya ojol kesini semua, dan alhamdulillah sekarang ada di Polres Soreang. Cuman yang kita sayangkan motor itu masih di sana di kantor debt collector, katanya FBF tapi nggak tahu kan. Tapi nanti kita selidiki kembali aja. Telah terjadi keributan antara dua pihak, yaitu pihak ojol dan pihak yang juga debt collector, yang terjadi di Jalan Komposeyati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 sekitar jam 20.00 WIB. Pada saat ini, Satreskrim Polresta Bandung telah mengamankan 8 orang dari 2 kelompok tersebut, dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik. Adapun motif dari terjadinya keributan tersebut, kami mendapat menyimpulkan para pihak masih dalam pemeriksaan oleh penyidik dan masih penyelidik. Demikian. Meluncur ke TKP, siap, 86. Gerobak asistensi dan satu buah senjata pendek warna abu. Kemudian akibat dari kejadian tersebut korban mengalami dan ini kejadian ini menurut saya Ibu S binti S lahir di Grobogan pada tahun 1936, jadi umur 90 tahun. Tersangka datang ke rumah yang dihuni oleh korban yang beralamat di Dusun Merijo, Sumberjati Pohon, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Kemudian anak korban ini pergi jatuh. Memang si tersangka sudah
kenal dengan anaknya korban yang sudah sering sudah berapa kali main ke sana ya Pak Kadip. Kemudian anaknya korban ibu-ibu juga berdiri jatuh atau meninggal, kemudian dititipkan orang tuanya sudah berumur 9 tahun kepada tersangka udah biasa main di rumah itu, yang itu karena saya mau jatuh seperti itu, dan sudah dititipkan. Kemudian sekira pukul 20 anak korban pergi di Dusun Hijau untuk jagongan orang meninggal. Saya itu korban sendirian di rumah ditemani tersangka yang biasa dipanggil N. Kemudian sekitar pukul 12.30 secara tiba-tiba tersangka langsung menarik tangan korban, lalu korban berusaha ke belakang meja jas, lalu korban disetujui oleh tersangka. Untuk penjelasan lebih panjang ini saya bacakan. Kemudian korban didorong hingga terjatuh dan juga ada pengancaman terkait korban, ya, ada pengancaman terkait korban oleh tersangka. Kemudian dilakukan persetubuhan. Kemudian tidak lama setelah itu anak korban pulang ke rumah dan melihat ibunya dalam kondisi terjatuh dan melihat tersangka yang kondisinya sudah tidak menggunakan, hanya menggunakan sarung dalam kondisi tidak menggunakan pakaian dalam. Terus ditanyai apa yang sudah dilakukan, tersangka juga tidak bisa membantah dan mengakui sudah melakukan tindakan pemerkosaan kepada korban. Menurut pengakuan dari tersangka bahwa dia mengkonsumsi minuman keras. upacara adat saparan tradisi Bekakak
Ya, tadi diikuti dari berapa peserta bergodo atau apa Pak? Seluruhnya ada 9 bergodo dan seluruh pendukungnya, termasuk ogoh-ogoh yang lainnya ataupun andong ataupun para penari. Tadi berkeliling memutar berapa jauh Pak tadi? Untuk rute perjalanan kurang lebih 5 kiloan. Prosesi ini memiliki makna apa ini Pak tadi Pak? Proses ini memiliki makna yang pertama ini salah satu untuk nguri-uri tradisi budaya yang ada di Luhung, dan yang kedua ini melestarikan budaya yang mungkin peninggalan H1 waktu mesanggrah di Gunung Gamping. Dan ini kita peringati atau kita pengeti apa yang sudah disabdakan H1. Pak, dengan ini harapan ke depan apa nih Pak? Harapan ke depan ini tradisi budaya ini untuk bisa lebih maju lagi, dan ini untuk membangun kegotong royongan masyarakat yang nilainya untuk berkorban, baik berkorban secara fisik, non fisik, dan juga membangun persatuan kesatuan di antara warga masyarakat kami di Ambar Ketawang. Ini adalah sebuah peristiwa untuk pelestarian budaya yang ada di Kabupaten Sleman untuk mengenang jasa Kiai Wirosuto, salah satu abdi dalam Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Jadi beliau itu yang membawa payung untuk memberikan payung kepada Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama ketika bertempat di pesanggrahan Ambar Ketawang sebelum pindah ke keraton yang baru. Nah, setelah keraton jadi, Sultan yang pertama itu kan pindah ke keraton yang baru, tetapi Kiai Wirosuto tetap tinggal di Ambar Ketawang ini beserta seluruh keluarganya. Jadi terus kemudian penghidupan pada waktu itu kan masyarakat mencari batu gamping kan itu. Nah, salah satu ada kejadian bahwa ada keluarga yang tertimbun batu gamping. Nah, kemudian Sri Sultan mengutus untuk melakukan selamatan di Gunung Gamping ini. Salah satunya adalah dengan cara menyembelih bekaka yang itu berasal dari tepung beras ketan. Sehingga dalam hal ini adalah satu pelestarian budaya, tetapi nilai hakikinya yang paling penting itu adalah menyembelih bekaka. Itu berarti kan membersihkan dari sesuatu hal yang negatif, yang tidak baik, sehingga diharapkan ke depan masyarakat di Gamping maupun di Sleman pada umumnya itu dapat rahmat serta keselamatan, keberkahan dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu. My name is Anna and I'm from Australia. This is your first time in Indonesia? Yes. And you will come here? I came here, I read about it, and I thought it would be nice to see the parade and the celebration. You go alone in here? Alone? Yes. Yes. What do you expect to see in here? I guess the unknown, because I'm not familiar with it. Yeah. Do you know about the tradition? I read a little bit about it, but I don't know a lot. What do you know about the tradition? I read about that you celebrate to thank the gods for agricultural prosperity and to respect the ancestors. Do you know? Di tanah yang diselailah sebuah peradaban yang hidup dalam harmoni. Inilah Galuh. Tanah yang tidak hanya ada dan keseimbangan hidup, namun setiap tanah benar-benar bebas dari takdir. Sebab harus kehidupan tak pernah berhenti. Ia tidak berhenti di hutan, tidak berhenti di hutan. Tidak berhenti, dia terus mengalir dan mengalir menuju tempat di mana nasib manusia ditetap. Masa depan sebuah kerajaan menuju pusat kekuasaan.
sebuah kekuasaan kehidupan. Keputusan kecil dapat mengubah kehidupan banyak orang. Disinilah kebaikan dan kebohongan selalu dipelihara. Takdir besar akan mulai diuji, karena tidak semua yang berada di istana sebagian hidup dalam bayang-bayang angka, dan dari sanalah semua berawal. Perhatian, sebentar lagi Paduka Raja Prabu Barma Wijaya akan tiba. Harap semuanya menempatkan diri sesuai kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini lapas kelas 2A perempuan untuk wilayah Jawa Barat telah melaksanakan kegiatan salah satu kesenian kolosal yang diikuti oleh semua warga binaan, dan ini salah satu program pembinaan daripada pemasyarakatan. Oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini untuk seluruh semua lapas-lapas itu semua ada kegiatan sama, namun semuanya salah satu terobosan pembinaan untuk warga binaan, sehingga ada memperlihatkan bahwa di dalam pemasyarakatan itu selalu humanis, memberikan pelayanan yang baik, ya kan. Ada kegiatan-kegiatan yang menjadikan kita semuanya menjadikan akan baik ke depannya. Hal ini supaya ke depan bisa yang bersangkutan bisa punya talenta untuk mengembangkan bakatnya di luar. Ini salah satu yang kita laksanakan pada malam hari. Baru kali ini dilakukan baru kali ini pada tahun 2026. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang lain, UMKM termasuk ketahanan pangan, kita wajibkan seluruh 627 lapas kalapas rutan LPKH perempuan termasuk Bapas. Ini salah satu program pembinaan untuk kita semua. Pak, tunjukkan kali ini berapa orang yang terlibat kayak gitu, Pak? 407 warga binaan yang terlibat dalam kegiatan kolosal. Pak, kenapa Pak yang dipilihnya kolosal? Apa memang terlihat bakat-bakat mereka tuh untuk tampil atau seperti apa? Nah, itu dia. Ini salah satu kreatif. Semuanya itu tergantung kalapasnya. Kalau kalapasnya kreatif, ya kan, saya yakin dia akan memberikan yang terbaik untuk warga binaannya, supaya semuanya bisa ada kegiatan dan tidak monoton di dalam itu, ya. Ada apresiasi khusus nggak Pak untuk mereka yang akhirnya bisa terlibat untuk malam ini? Pasti kita berikan apresiasi kepada yang bersangkutan secara khusus untuk kalapas, ya, yang mana punya kreatif dalam membangun bagaimana pembinaan terhadap warga binaan. Dari kalapasnya sendiri ada sedikit Bu dari Ibu Kalapas kait hari ini Bu, seperti apa gitu persiapan atau ini? Persiapan yang dilakukan tentu saja sudah kira-kira 3 bulan yang lalu. Jadi pada hari ini kami menyelenggarakan drama kolosal yang melibatkan warga binaan dan petugas. Dan untuk kegiatan pada hari ini juga dicatat dalam rekor muri, tapi untuk penghargaannya nanti akan diberikan secara langsung oleh Bapak Jaya Suprana di Jakarta. Ibu sendiri melihat talenta mereka seperti apa nih dalam proses 3 bulan ini? Talenta luar biasa. Mereka yang tadinya 0 dari something menjadi nothing, dan hari ini kami buktikan menjadi amazing. Pesan dari drama kolosal ini pesannya? Pesan karena ini cerita Cunwanara itu menggambarkan tentang perjuangan yang tidak mudah, kemudian mengajarkan tentang kejujuran, dan itu diharapkan kita sifat-sifat baik tersebut dimiliki oleh seluruh warga binaan dan kita. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ada. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.